Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah setia TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu apa kabarnya? Semoga baik dan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami kembali hadir menemani Anda di program yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Yang di studio juga selamat datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau boleh nggak tahu dari mana? Boleh nggak tahu? Boleh Harus tahu tahu ya? dong. Kalau nggak, Oh iya, kalau boleh tahu tempe. Kalau boleh tahu dari mana nih? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Berarti di Jakarta ya? iya. Iya, karena kan Posisinya di Ciputat, tapi Iya. namanya Jakarta. Jakarta. Kok tahu di Ciputat? Tahu, depannya sama kampus aku dulu. Oh, kamu kampusnya di mana sih? Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN. Oh, UI. Namanya Sama mamah dong kamu? sama, satu Iya. alma mater. Alma mater, iya. Iya, Mas. Baik. Anak Bawi juga? Anabawi PT IKI. PT IKI, sama kayak ini. Sama kayak teman-teman ini. Aku ya doang yang beda ya. Mas Bedu di? Aku di Budut dulu. Oh, se-SMA aku. Enggak dulu aku di Kerawang. Oh, oke. Zara, kenapa sih sekarang ini kok banyak banget ya Bedul lihat tuh orang-orang tuh kayak semacam ngegampangin, meremehkan dosa. Kemarin pas Bedul lihat ada orang nendang kucing. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus ada orang makan gak dihabisin. Gak dihabisin. Terus ada dengerin azan dia malah ngobrol santai, malah teriak-teriak, bukannya dengerin, bukannya itu kayak ngegampangin gitu loh. Ngegampangin. Banyak ya orang kayak gitu ya. Zara. Makin kesini ya Mas Bedu ya, padahal mah udah tahu sebenarnya, Zahra mah yakin ya. Iya. Mereka juga tahu kalau kucing itu adalah hewan yang mulia juga, kesayangan Nabi, jangan dikasarin. Waalaikumsalam Coba warahmatullahi kita tanya Mama ya, Iya, Mas. iya. Agus kayak orang yang ngantuk. Enggak. Oh, Matanya. Agak sembab Mama ya, begitu Mas. masuk Agus kayak begini aja. Iya, Mas. Itu kalau orang Ciamis namanya mengpeleh. Mengpeleh. Emang begitu matanya ya, tapi mata pencariannya nggak gitu kan? Gak gitu dong. Antara mata dengan pencarian. Aduh, bisa aja. Ayo nih Mas Bedu. Ini materi Bedu sama Zara lagi berbicara tentang, lagi ngobrol-ngobrol lah tentang orang-orang yang Meremehkan sepertinya dosa. meremehkan dosa gitu. Kayaknya sekarang ada orang berani nendang kucing, Iya. terus Kucing dibacok. Allah, gitu bang. Karena mama pernah lihat ada kucing ininya nih berdarah. Ya Allah, itu kasihan ya, Mah. Kasihan. Ada juga yang bekas disiram air panas akhirnya jadi Ngelepuh. gede, melepuh, bekasnya kasihan. Coba kalau dia diguyur. Ya Allah, kasihan Mah. Terus Ya ada kok yang- ada ya Mah orang yang gitu ya Mas Bedu ya? Tidak Makanan punya hati dan perasaan. Apakah Anda punya hati? Alhamdulillah masih punya. Perasaan punya? Punya Mah? Alhamdulillah normal. normal. Asal jangan sampai perasaan, hati punya. Perasaan. Jangan sampai perasaan itu kira-kira namanya berarti. Iya. Kenapa mah? Orang meremehkan seolah-olah dia tuh nggak sadar kalau itu adalah dosa. Dosa. Oke. Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meremehkan dosa. Dosa. Rasulullah SAW bersabda, al-insan mal khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Artinya kita manusia sekali-kali berbuat salah wajar. Sekali-kali berbuat dosa wajar. Yang tidak wajar mana? Salah yang disengaja, dosa yang disengaja. Disengaja. Ketika Allah menciptakan malaikat dan manusia, sengaja Allah ciptakan manusia berbuat salah dan lupa. Kenapa? Allah sangat menyukai rintihan seorang hamba di malam hari. Bagi yang berdosa di siang hari, Allah suka dengan rintihan hamba di siang hari. Bagi orang yang berbuat dosa di malam hari. Ya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang selalu gemar melakukan perbuatan dosa. Dia menganggap dosa yang dilakukan seolah-olah lalat yang lewat ke hidung. Lama nggak lalat lewat ke hidung? Cepet. Itu yang namanya lalat lewat ke hidung nyebelin. Lagi kita baca Quran, lagi kita baca buku. Ditangkap susah tuh. Susah banget tuh. Sebel banget itu. Terbangnya cepet. Nah, orang yang nganggap ini ringan, seret. Saking dia fajir, gemar melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Orang yang meremehkan dosa sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anas bin Malik mengatakan, ada orang yang melakukan dosa, mereka anggap alah kecil, paling juga segede rambut, tipis. Padahal di zaman para sahabat, Anas mengatakan itu dosa yang sangat menakutkan. Artinya ada orang melakukan dosa besar, tidak dianggap besar, alah segitu doang. Wajar, normal, begitu mah. Padahal itu dosa yang akan menghancurkan, membinasakan diri kita. Makanya hati-hati, jangan menganggap remeh dengan dosa yang kita lakukan. Karena nantinya akan terbiasa menganggap gampang dosa. Kemudian lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Hati-hati jamaah ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, lama-lama kita nggak sadar kalau ini adalah dosa. Dosa. Itu dia bahayanya ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Meremehkan dosa ini mah Jadi hadis Nabi mengatakan, la kabiro tamal istighfar wala sogiro tamal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama jadi besar kalau tidak pernah beristighfar. Ada orang berbuat dosa besar langsung bertaubat. Dengan taubatan nasuha, insya Allah diterima. Amin. Kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik. An-Nisa 48. Kita lihat dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu. Amin ya Allah. Masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Kenapa mudah-mudahan? Karena tidak orang semua taubat dari hati beduk. Ada yang taubatnya dari leher doang sampai mulut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, dosa banget gue. Besok balik deh. Iya betul. Itu namanya tomat. Habis tobat langsung kumat. Kayak makan sambal. Pada besok mau makan. Sambalnya mana? Sambalnya mana? Dicariin. Ini yang salah. Jadi kata Allah syaratnya 3. Menyadari yang dikerjakan salah. Mohon ampun kepada dengan dosa yang kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga, janji sama Allah. Janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi. Dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Jangan Anda bilang, saya mah udah tanggung basah, nyebur sekalian. Kapan keringnya? Kapan keringnya? Iya mah. Ya ibnu Adam, la ataitani bi kirobil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, kita nih. Kalau kamu berbuat dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu. Lalu tidak pernah syirik kepada Allah dan kamu bertaubat kepada Allah, Allah menyambut taubatmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Impas nggak? Impas. Ada orang saking berbekutat dengan dosa, sampai langit yang biru penuh dengan dosa dia, tidak pernah syirik, taubat dengan taubat nasuha, diampuni sebesar lengkungan bumi pula. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi syaratnya ada. Jangan mengerjakan lagi. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Orang yang mengerjakan dosa fahisyah. Fahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain. Misalnya punten, pacaran. Misalnya orang berbuat zina, kan nggak sendirian. Iya, mah. Atau zolamu anfusahum, yang dosa dengan dirinya. Mabok, teder, narkoba, putau, nyimeng, naon deui, sagala lah. Zakarullah, ingat sama Allah. Taubat sama Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu masa Allah bahwa itu adalah salah.
Orang yang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau sudah masuk ke jeblos situ, hati-hati, yang kedua lagi, gitu. Ya. Namun seandainya dia hilap tanpa kesengajaan, lalu taubat lagi, insya Allah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuman jangan digampangin. Iya mah. Yang saya khawatir ketika berbuat dosa dan nista lagi tidak ada hidayah untuk bertaubat, itu yang dilakukan sehingga dia su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Itu bahayanya kalau ngegampangin ketika sudah berbuat dosa, tenang aja Allah Maha Pengampun ini. Nah, itu yang kadang-kadang Punten ya. Dulu tahun 70-an. Itu Masya Allah, itu ada cerita sesungguhnya. Ada orang yang meninggal lagi berbuat mesum sama iparnya. Ya Allah. Itu benar-benar. Itu terjadi. Dia sembunyi-sembunyi, tapi ternyata Allah buktikan. Keseringan sembunyi-sembunyi dibuktikan. Lagi berbuat mesum di perut iparnya. Meninggal dunia. Itu su'ul khotimah. Pegawainya jadi tahu semuanya. Karena itu sebuah bengkel yang sangat besar. Itu dia. Tahun 70 itu. yang ditakutkan itu ya, Maya. Maaf. Allah Ya tidak Allah, kasih maaf. hidayah. Auzubillahi min dzalik. Ya. Dibuktikan karena kebiasaan orang itu dibuktikan pada akhir kehidupannya. Jadi akhir hidup seseorang tuh dibuktikan dengan apa yang dia biasa lakukan ya, Maya. Begitu. Biasa sholat, meninggalnya lagi sholat. Kan ada orang yang, ya Allah saya pengen meninggal dan di Mekah, benar dibuktikan. Masya Allah. Ya Allah saya meninggal lagi sholat, benar. Ya Allah pengen meninggal lagi baca Quran, benar. Tapi hati-hati, banyak kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Kenapa? Hadis Nabi lagi mengatakan, orang itu dihitung amalnya di ujung kehidupan. Di ujung kehidupan. Ada orang yang selama hidupnya berbuat baik, Masya Allah. satu langkah lagi masuk surga. Ternyata dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, di akhir kehidupannya melakukan dosa-dosa penghuni neraka. Nauzubillah. Ada orang yang selama ini berbuat dosa dan maksiat. Wallahu alam, rahasianya Allah. Di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan-perbuatan untuk ahli surga. Itulah yang husnul khotimah. Iya mah. Saya yakin kita semua pemirsa menginginkan dari awal sampai akhir kehidupan kita baik sehingga kita husnul khatimah. Amin, amin ya Amin. Rabbal alamin. Istiqomah ya mah. Nah mah sampai nih mah kita sering dengar mungkin ya. Zahra waktu itu pernah teman Zahra tuh bilang, ya kan gue STMJ, dengan bangganya dia ngomong STMJ mah. STMJ itu apa Zahra? Sholat terus maksiat Sholat jalan. terus maksiat jalan ya Allah. Sampai sadar dengan melakukan itu gitu mah. Dia bangga. Kenapa? Saking tidak punya iman. Ya Allah. Saking hatinya sudah masuk setan. Merasa yang gue lakukan benar gitu loh, kata gue. Yang penting mah sholat kata dia mah. Iya, bener ya, itu Mah? dia salah. Iya, iya. Karena apa? Islamnya tidak kafah. Tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Al-Baqarah 208. Hei orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya. Jangan hai pilih-pilih. Salat doang yang dilarang dikerjain. Auzubillah. Edan eling kan? Artinya dia kemasukan setan. Setan musuh yang sangat nyata buat kalian. Itu Allah yang berfirman. Itu Allah. Karena kan seperti yang Mama tadi bilang, nggak ada yang tahu usia kita sampai kapan. Betul. Di ujung usia kita nanti sebelum kita wafat, jangan-jangan kita pas lagi naudzubillah min zalik ngelakuin hal yang buruk. Kita nih. itu Ini mereka ya, lebih muda dari kita. Bisa aja mereka duluan. Iya. Mama Walaupun duluan. setelah- Beduk duluan. Beduk belum kapan? Hah? Ini belum selesai maksudnya. Bagaimana Allah? Maksudnya dipanggil Iya. Ijroilnya mau kapan? Iya. Kan tidak perlu daftar. Iya, Ma. Pendaftar, Pak. Pendaftarannya sudah ada. Udah ada. Kita tidak tahu kapan didaftarinya. Yang penting makanya kematian jangan ditakuti. Ya. Jangan disongsong, tapi persiapan sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu berapa lama lagi di jalan yang Allah ridho, biar kita mati husnul khotimah. Amin. Itu aja. Ya, Itu yang betul pasti. sekali. Karena kematian itu jatuhnya adalah pasti. Dan seperti sama yang mau lewat satu ini nih. Ini sudah pasti nih mah. Ingin menyapa pemirsa semua. Tapi tentunya setelah ini jamaah yang ada di studio, teman-teman silakan siapkan pertanyaan ya. Akan dijawab oleh Mama setelah ini. Jamaah tetaplah bersama kami di TV One di rumah Mama Dede. Bisa jadi berkat insya Allah berakhir bahagia. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede.
Ayo silakan yang sudah nggak sabar mau bertanya ke Mama Dede. Mangga berdiri. Mangga berdiri. Pernah lihat mangga berdiri? Ini mangga berdiri. Mangga. Mangga. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dari IIKI Jakarta. Ya. Galau nih mah. Ada apa Hadijah? Iya. Nanya kalau misalnya orang yang memamerkan dosa di sosmed, media, betul. terus apakah itu termasuk dosa kecil yang menjadi besar mah? Dan apakah itu termasuk meremehkan dosa? Ah, bagus tuh pertanyaan tuh. iya. Kayak bangga sama dosa-dosanya gitu ya. Bangga. Dipamerkan di sosmed gitu ya. Banggain, Iya, diposting. betul, betul. Sekarang ini penyakit masyarakat. Ya Allah. Justru banyak mamah melihat Hadijah orang Islam yang begitu Masya kelakuannya. Allah. Dia berbuat dosa, dipamerkan di medsos. Bangga. Dia bangga seolah-olah gue seorang pahlawan. Padahal dosa besar. Tidak merasa bersalah. Hadijah nanya, apakah jadi dosa besar? Betul. Karena dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dengan dosa yang dia lakukan. Artinya dengan mudahnya dia memamerkan dosa kepada orang lain. Padahal Rasulullah bersabda, siapa yang menutup dosanya maka Allah akan mengampuni dosa dia. Amin. Ya. Ketika orang berbuat dosa di malam hari, maka Allah tutup dosanya. Disampaikan di medsos, pamer semua orang baca. Udah ditutup sama Yang Allah tidak aibnya. tahu jadi tahu. Betul. Sekarang yang gambaran yang gampang, biar gampang dimengerti oleh akal sehat kita. Kita pakai baju nih, rapat. Tertutup nggak aurat kita? Tutup. Tutup mah. Kalau kita jalan, ujung-ujung blak dibuka. Yang salah orang yang melihat apa kita? Kita. Kenapa diablakin aurat kita? Itu gambarannya sayang. Makanya menjadi dosa besar. Sehingga kan banyak komen-komen dari apa yang kita laporkan itu. Iya, Bang. Punten, tidak sedikit. Anak yang dimarahin emaknya. Ya. Bini yang berantem sama suaminya. Ya Allah. Mantu yang berantem sama mertuanya saat ini dipamerkan di medsos. Wow! Semua yang baca jadi tahu lagi Aib berantem keluarga ya sama dipamer. lakinya. Lagi diomelin ya sama emaknya. Ya Allah. Jadi orang-orang yang nggak ngerti agama komentar tentang emaknya, komentar tentang anaknya. Jadi menyebar meluaskan dosa. Harusnya Hadijah ada masalah selesaikan. Plak. Jangan melebar kemana-mana. Betul. Ini mah dilebarkan. Jadi dosa besar. Jadi komen sekian banyak. Hati-hati. Jangan melakukan ini. Ini menjadi dosa yang besar. Ya. Baik. Hadijah. Gimana Hadijah? Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pasti wabarakatuh. Iya, kadang-kadang liburan mah, liburannya sih gak apa-apa. Pas ke pantai pakaiannya bener-bener langsung dibuka mah. Bener-bener isi dalamnya. Yang doang. beduk ngomong Aduh, tuh kita ngeliat astagfirullahaladzim. sendiri kan. Iya. Sekarang mah Iya. tinggal buka doang. Iya, nggak sengaja mah karena kita follow teman gitu kan pas begitu. Lah, Tapi ke kan pantai, namanya temen juga. Dipencet juga share. Enggak, akhirnya saya udahlah. Ya udahlah, tapi Makanya kita wajib jaga diri sendiri. Iya, bener, Begitu. Iya, karena memang sekarang ini jadi kayak malah bangga mah. Mungkin Hadijah sering lihat ya teman-temannya kalau lagi ngumpul posting di Instagram misalnya Maya, geng gibah kumpul gitu. Ya kan? Bangga. Bangga gitu Gibah. mah. Terus kadang-kadang ada lagi mah, mohon maaf, dia berhijab tapi dia memposting sedang pacaran sama cowoknya. Ya kan Sender-senderan nggak di layak. mobil. Sesuatu dosa, satu yang saking apa? Saking tidak ada iman. Ya Allah. Saking nggak ngerti isi Quran. Padahal Quran itu Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk Furqan. Apa Furqan? Pembeda. Beda. Yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Al-Furqan. Punten, jangan marah. Orang yang seperti ini jauh daripada ketakwaan. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, orang yang bertakwa diberikan Al-Furqan. Artinya kalau dia tidak tahu Al-Furqan, dia jauh dari Jauh ketakwaan. dari ketakwaan. Ya. Itu kan memposting dosa, aib. Kalau memposting ibadah, sedang sholat, sedang baca Al-Quran. Nah, apakah itu juga
menjadi dosa? Kembali kepada niatnya. Oh iya, iya. Kalau niatnya memberikan contoh sama orang, tidak ada niat untuk riya, boleh. Boleh ya, Ma? Tapi sebetulnya kita wajib menyadari, riya ini kadang-kadang datangnya belakangan. Betul. Begitu orang muji, aduh, Nah, Zahra rajin banget ya baca Quran. Masya Allah. Aku senang megar hidungnya. Wah, Bangga, lega dadanya. Kan riaknya belakangan. tanya hati-hati begitu belakang. pujian Awalnya ikhlas ngedengar pujian sebagai manusia. Makanya maaf, saran mamah nenek-nenek. Iya, Kebetulan mamah nenek-nenek. Lebih baik nggak usah diposting lah yang begitu-begitu. Ibadah jangan diposting ya, Nggak Ma? perlu lah. Gitu. Ya, baik. Karena banyak merugikannya. iya. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lagi kan susah lagi sholat, posting susah. Taruh videoin gitu ya Allah, ada aja ya. Mah ini ada yang posting tapi pertanyaan nih Mah, boleh ya Sok. Mah? Nah, ini dari @adinda_mrhani. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Erhani. Apa sih yang menyebabkan orang bisa jatuh dalam maksiat? Itu kan dosa besar, tapi masih aja ada yang melakukannya. Mohon pencerahannya ya Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Godaan setan. Setan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 16-17. Setan bilang, "Ya Allah, karena Engkau telah mencap saya makhluk yang tersesat. Dan mulai saat ini akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri." Kali gini. Dikepung nih kita ini sama setan. Kenapa? Karena dendam. Suruh sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kiri iblis, dia sombong takabur di atas orang kafir. Ditanya, kenapa kamu gak sujud? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya karena kesombongan daripada iblis, dia merasa hebat diciptakan daripada api. Sementara Adam cuma dari tanah. Di situ dia dendam. Awalnya kedendam. Awalnya dendam. Dia berusaha menghancurkan Adam dan turunannya. Ini cikal bakal. Kenapa menggoda manusia? Iya, Ya Allah. itulah. Dari depan dengan tidak adanya alam akhirat. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati atana lahum azaban alima. Al-Isra ayat 10. Orang yang benar-benar tidak beriman dengan adanya alam akhirat mendapat azab yang pedih. Tenang weh di dunia. Tidak ada persiapan buat akhirat. Padahal tahu mau mati. Ini kegoda dari depan. Iya. Dari belakang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayat. Wa minal ladina asraku yabaddu aduhum la yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Wallahu basirum bima ya'ammalun. Pasti kamu bertemu dengan orang yang rakus dengan dunia. Ada nggak yang rakus dengan dunia? Ada banyak. Ya, Mah. Aduh, harta ditumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Pangkat dikejar-kejar. Kekuasaan diuber-uber. Ya Allah. Mereka lebih rakus daripada orang kafir. Mereka minta umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka di azab Allah yang pedih. Karena Allah maha melihat, maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Kenapa kita melakukan dosa? Karena setan selalu menggoda kita dari berbagai arah. Semua Depan, belakang, kanan, kiri. Baik. Tapi kenapa tidak dari atas dari bawah? Kenapa dia, Bang? Kita ini hidup ada jasad dan ruh. Jasad berasal dari bawah, dari tanah. Ya. Ya. Oke. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Oke. Dari pati tanah. Kenapa tidak goda dari atas? Ruh kita dari Allah. Ya. Summa sawahu min ruhi. Dari Allah. Dari Allah. Baik, Bang. Terima kasih, Bang ya. Rumah Bapak Dede. Terima kasih jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Berkaitan dengan meremehkan dosa nih Ma. Sepertinya juga pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Kita tapi dengerin dulu nih pertanyaan dari teman-teman IIKI Oke, yang ada di sini. mangga berdiri. Silakan. Silakan, sayang. Iya, dibuka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, nama aku Dewi dari Institut Ilmu Al-Quran. Galau nih Mah. Ada apa Dewi? Jadi gini Mah, misalkan. Maaf, saya juga. Oke, lanjut silakan, Wi. Jadi gini nih Mah,
misalkan nih kita lagi kumpul sama teman-teman, terus nggak disangka-sangka kita gibah nih mah. Nah kita kan nggak mau ya mah jadi orang yang ikut dosa. Nah misalkan saya pengen keluar dari Pembicaraan itu, obrolan itu. pembicaraan itu. Nah cara nolak yang baik itu gimana ya mah? Kalau mamah terus terang aja, emang mamah orang saklek. Iya, Mah. To the point gua mah. Lu ngomongin orang dosa kayak lu gak pernah dosa aja. Tapi emang Dew banyak orang yang tipikal begitu. Contoh ada tamu nih. Kita mah udah capek-capek, gue baru nyampe juga. Ganti baju, duduk nemenin dia, disuguhin minum. Hehehe. Dia ngomongin orang. Kalau mama nih Dew, emang mama mah saklek orangnya. Lu ngapain sih datang-datang ngomongin orang? Pulang, gue capek. Karena kebanyakan datang tuh kan biasanya mama. Iya, betul. Udah. Kadang orang itu emang hobi ngomongin orang. Gue kagak pengen cuciin gelas, gue bawa tukut-tukut piring. Ngikutin du. Jadi masih ngomong lagi. Maaf ya, pulang. Banyak dosa. Kalau mamah langsung ngomong begitu. Karena mungkin nenek-nenek, mungkin karena guru ngaji, Orang tua. mungkin karena orangnya saklek. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman. Maaf gue mau pergi. Sorry ya, gue ada urusan. Kita tinggalkan, insya Allah kita tidak bersalah. Daripada kita ngegibah. Walaupun kata Dewi, saya mah gak ikut ngomongin, cuma ngedengerin doang. Ya artinya dengan Anda ngejegrek di situ, Anda memberikan izin bahwa dia boleh ngomongin orang. Oke Dew? Kasih ya Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah ada kewajiban Dewi untuk mengingatkan bahwa jangan ngomongin orang lo, dosa? Dosa. Di situ pada saat itu. Ada kewajiban, cuman sekali lagi tadi Mamah bilang, kalau kita bukan siapa-siapa, kalau kita bukan apa-apa, yang khawatir Allah lu sok suci. Kayak nggak pernah salah aja. Ribet loh. Tapi gitu ya. kalau sekali lagi, kalau Dewi kayak mah orangnya, Saklek. yakin aja saklek, dosa lu ngomongin orang. Kayak lu nggak punya salah aja. Kalau memang orangnya saklek gitu, mama mah suka nggak suka, gua ngomong. Makanya pakai jerawatan nggak ditahan. Iya, full bersih mau. Gak pakai skincare lagi. Cuman karena hitam sekarang kejemur matahari. Iya, atau bisa Tanam mulu sih mama ya. langsung aja dengan cara baik-baik ya Maya. Bisa nggak ngomong yang lain aja gitu. Boleh, kan? kalau Iya. emang satu geng, kalau temen. Tapi kalau itu orang asing, tidak akrab kan nggak enak juga. Iya. Oh iya. Bisa nggak ngomong Jadi yang lain kembali aja? siapa orang yang ada di hadapan Dewi? Ya. Oke Dewi. Oke Dewi. Oke, Dewi ya. Tahu cara keluarnya bagaimana supaya tidak menyinggung atau tidak menyakitkan gitu kan? Dan juga kita tidak terbawa arus Terbawa dengan arus mereka. dengan mereka. Itu yang penting. Oke Dewi, kalau nggak tahu jalan keluarnya ada bacaan exit, nah itu keluar. Nah itu keluar. Itu lagi di kafe ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih Ma. Dari Instagram @konita2. Assalamualaikum Ma. Salam Konita 2. Kadang orang meremehkan dosa karena dosa itu tidak berefek atau berdampak pada hidupnya. Ya jadilah menganggap enteng dosanya. Bagaimana Mama menanggapinya Mah? Terima kasih ya Mas, semoga pertanyaan saya dibacakan. Wahai penanya namanya siapa tadi? Konita 2. Konita 2. Kalau dosa ini berjendol, Mama yakin muka kita, pala kita, badan kita udah pating jerat rendol. Bener nggak? Iya Ma. Kalau sekali dosa segede kutil aja, Mama yakin kita berintilan seluruh tubuh. Berintilan, ya Allah. Kalau memang berdampak ke tubuh. Atau kalau Al-Quran mengatakan, orang berbuat dosa di hatinya noktah. Titik. Noda. Karat. Noda. Titik. Dosa lagi. Titik. Dosa lagi. Titik. Nggak pernah taubat, semakin banyak, semakin sulit. Kayak macam kaca. Makin banyak nodanya, makin lama, makin sulit dicuci. Makin susah, makin banyak jamurnya. Tapi kalau segera bertaubat, la kabiro tamal istighfar, wala sogiro tamal istiraf. Kalau sering istighfar, Rasul sendiri sehari 70 sampai 100 kali beristighfar. Bertaubat, padahal dijamin masuk. Kita yang banyak dosa, berapa kali beristighfar? Masya Allah. Makanya buat kita umat Islam disiapkan pengampunan dosa. Dari sembahyang wajib ke sembahyang wajib. Dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Manfaatkan untuk bertaubat. Gini seharusnya kita dimanfaatkan. Ya Allah, kalau seandainya tiap kita berbuat dosa, ada titik hitam, udah ngegeblek kali hitam kita. Menyatu saking banyaknya. Kalau seandainya dosa kita, istilahnya kayak Pinocchio. Ini panjang. Makin panjang itu. Bohong, mancung. Bohong, mancung. Udah ngengser kali. Nggak bisa jalan mentok sana sini Tapi ya Ma. Allah Maha Adil. Iya. Bentuk tubuh kita tetap.
Tapi yuk kita banyak bertaubat Ya. sebelum datangnya kematian. Kematian. Biar kita mati bersih dan husnul Khatimah. khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Mama, terima kasih tausiahnya mengenai meremehkan dosa ini ya Ma ya. Tentunya seperti yang tadi Mama sampaikan jamaah, bahwa dosa itu tidak berbentuk. Karena begitulah sayangnya Allah kepada kita, dengan sedemikian rupa Allah menyembunyikan dosa-dosa kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, untuk itu agar kita terhindar dari dosa-dosa, kita harus memperkuat iman kita agar tidak mudah digoda oleh setan, agar setan-setan itu menggoda kita untuk melakukan dosa-dosa dari kanan, kiri, depan, belakang. Masya Allah. Kita perbanyak doa, dekatkan diri terus kepada Allah, dan mari pula kata Mama, kita berdoa sekarang untuk menutup acara ini. Silakan Mah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena dengan iman dan takwa pasti kami bertaubat dengan apa yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Ketika Engkau telah mengampuni dosa kami ya Allah, tunjukkan kami ke jalan-Mu yang benar, ke jalan-Mu yang lurus. Tanamkan dalam dada kami bahwa dosa kami begitu banyak, namun Engkau innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, sadarkan kami agar kami tidak mengulangi dosa yang sama. Sadarkan kami setiap langkah kami agar kami beristighfar kepadamu, bertaubat dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Sadarkan kepada kami, semua akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Bang untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Nabawi, terima kasih. Teman-teman dari IQ, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Kirim komentar dan juga pertanyaan Anda melalui akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.